Marga Belimbing terletak di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Marga ini terletak di pinggir Sungai Lematang. Marga Belimbing sekarang sudah berkembang menjadi satu kecamatan, yaitu Kecamatan Belimbing, yang terdiri dari beberapa desa, yaitu Desa Belimbing, Desa Bulang, Desa Dalam, Desa Tanjung, Desa Cintakasih, Desa Teluk Lubuk, Desa Demokrasi, Desa Belimbing Jaya, Desa Talang Padang, Desa Simpang Bulang Belimbing, dan Desa Simpang Tanjung. Asal-usul marga Belimbing berasal dari dua orang suami istri, Negeling dan istrinya Negelima. Mereka berasal dari kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur. Fakta bahwa Buyang Negeling dan Negelima berasal dari Jawa Timur adalah: 1. Bahasa. Bahasa ibu marga Belimbing banyak hasil dari serapan bahasa Jawa Timur. Misalnya, embu, yang artinya ibu, dalam bahasa Jawa embok, yang artinya ibu. Pawon, yang artinya dapur, dalam bahasa Jawa pawon, yang artinya dapur. Dalu, yang artinya sudah larut malam, dalam bahasa Jawa dalu juga larut malam. Dan masih banyak tata bahasa yang lainnya. Kedua, alat kesenian gamelan dan gendang yang bentuknya sama dengan alat kesenian dari Jawa Timur. 3. Nama-nama bulan sama dengan nama-nama bulan Jawa. Tentunya timbul pertanyaan, mengapa mereka jauh-jauh datang dari Jawa Timur ke Pulau Sumatera dengan daerah pedalaman, sedangkan pada zaman dahulu transportasi tidaklah mudah? Ayo, penasaran? Ayo kita ikuti kisah asal-usul marga Belimbing ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nenek moyang Buyang Negeling dan Negelima adalah seorang ksatria di kerajaan Majapahit yang secara turun-temurun. Hingga akhirnya masa kejayaan kerajaan Majapahit oleh sebab beberapa perang saudara merebutkan tahta, serta serangan dari luar dari kerajaan Campa membuat kerajaan menjadi lumpuh. Pada tahun 1517 Masehi, Kesultanan Demak menyerang kerajaan Majapahit karena Majapahit bekerjasama dengan bangsa Portugis. Dan dilanjutkan tahun 1527 Masehi, Kesultanan Demak kembali menyerang kerajaan Majapahit dan kerajaan Majapahit lumpuh. Sebelum penyerangan, Sultan Demak sudah menawarkan agama Islam kepada Raja Majapahit dan penduduknya. Dan saat kekalahan perang itu, ksatria Majapahit terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama, para ksatria yang masih memegang teguh ajaran Hindu dan tidak mau tunduk kepada Kesultanan Demak. Mereka ini mengungsi ke tanah seberang, yaitu Pulau Bali. Golongan kedua, para ksatria yang menerima kebenaran agama Islam dan tunduk kepada Kesultanan Demak. Kepada mereka ditawarkan untuk belajar agama Islam ke pesantren di Kesultanan Demak. Salah satu yang ikut pindah ke pesantren Demak adalah nenek moyang dari Buyang Negeling dan Negelima. Pada tahun lebih kurang 1575, lahirlah Buyang Negeling, dan pada lebih kurang tahun 1595, dinikahkanlah Buyang Negeling dengan Buyang Negelima. Mereka berdua masih keturunan ksatria Majapahit yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Oh, kok gitu? Ingat, Raja Bala Putra Dewa yang pernah memerintah kerajaan Sriwijaya yang masih keturunan Wangsa Sailendra, sedangkan Raja-Raja Majapahit juga dari keturunan Wangsa Sailendra. Pada saat kerajaan Sriwijaya dikalahkan kerajaan Mongol, banyak ksatria yang mengungsi ke kerajaan Majapahit karena mereka yakin akan dilindungi karena masih
ada hubungan wangsa atau dinasti. Oke, kita kembali ke laptop. Para santri yang telah dinyatakan sudah siap turun gunung untuk berdakwah, kepada mereka diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Para santri yang merupakan keturunan ksatria Majapahit dari Kerajaan Sriwijaya sepakat untuk menyebarkan agama Islam menyeberang ke Pulau Sumatera, bumi Sriwijaya. Setelah mendapat restu dan doa dari para wali dan ulama Demak, mereka siap berlayar dengan kapal layar besar menuju daerah Palembangan, bekas kota Kerajaan Sriwijaya. Puyang Negeling dan Negelima beserta anak pertamanya Puyang Serampu Sakti juga ikut dalam pelayaran itu. Setelah sampai di kota Palembangan, bekas kota Kerajaan Sriwijaya, ternyata penduduk kota ini telah mengenal ajaran Islam melalui para pedagang dari Gujarat, India. Setelah meminta petunjuk kepada para ulama di kota Palembangan, mereka mendapatkan kabar bahwa di daerah pedalaman belum pernah didatangi pendakwa untuk menyebarkan agama Allah, dan mereka disuruh menyelusuri Sungai Musi yang nantinya bercabang-cabang ke sungai kecil lainnya. Maka berangkatlah mereka menyelusuri Sungai Musi dengan rakit. Satu rakit diisi oleh satu keluarga. Setelah mencoba mendorong rakit dengan satang atau tongkat kayu melawan arah air Sungai Musi, terasa sangat berat. Namun mereka tidak putus asa dan terus mencoba. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka merasa kelelahan. Kemudian mereka melaksanakan sholat duha dan memohon kepada Allah untuk diberi bantuan untuk mendorong rakit mereka. Setelah cukup istirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Namun aneh, rakit mereka terasa ringan, seperti ada yang mendorong dari belakang. Setelah mereka melihat ke belakang, ternyata benar Allah telah mengirimkan makhluknya berupa buaya putih untuk mendorong rakit ke hulu. Satu rakit didorong oleh 2 ekor buaya putih. Beberapa rakit didorong oleh buaya putih ke Sungai Ogan. Rakit Puyang Negeling dan Negelima serta beberapa rakit lainnya didorong buaya putih memasuki Sungai Matang, dan beberapa rakit-rakit lainnya terus didorong menelusuri Sungai Musi. Rombongan menjadi terpisah, tetapi demi menyebarkan agama Allah, mereka tidak gentar dan tidak takut. Rakit Puyang Negeling dan Negelima berhenti di daerah didorong buaya putih itu, menandai bahwa mereka telah sampai ke tujuan. Kemudian Puyang Negeling dan Negelima memungut buah yang belum pernah dilihatnya di tanah Jawa. Buah itu hanyut di sungai dan tersangkut di rakitnya. Mulailah Puyang Negeling dan Negelima mencari tempat yang bagus untuk mendirikan rumah, sekaligus tempat mengajar ngaji. Kemudian dia menanam biji buah yang dia temui di sungai, dan buah yang ditanam itu masih hidup hingga sekarang dengan namanya kemang manis. Setelah mendiami tempat itu hampir 3 tahun, Puyang Negeling dan Negelima tidak pernah menjumpai orang yang datang ataupun lewat di tempat itu. Maka Puyang Negeling segera memeriksa ke seberang Sungai Lematang. Di situ Puyang Negeling menemukan tanah yang subur, terdapat danau dan sungai-sungai kecil serta area bakal persawahan yang luas. Setelah dia kembali ke rumah, Puyang Negeling segera sholat zuhur dan diteruskan membaca puji-pujian kepada Allah. Dengan berurayan air mata, dia memohon ampun dan memohon petunjuk apakah dia menetap di sini sesuai petunjuk buaya atau mereka pindah ke seberang yang tanahnya subur.
Pada malam harinya, Puyang Negeling bermimpi bahwa dia berada di sebuah rumah dan berdatangan tamu untuk belajar agama dan meminta nasihat. Kemudian dia memandang keluar rumah dan merasakan bahwa ia berada di tanah seberang Sungai Lematang. Akhirnya diputuskan untuk pindah ke tanah seberang dan mulailah membangun rumah tinggal sekaligus tempat mengajar ngaji dan sholat berjamaah. Demikianlah Puyang Negeling dan Negelima menetap di tanah ini. Beliau membuka lahan persawahan dan lahan perkebunan sehingga makanan berlimpah, sehingga mengundang penduduk-penduduk daerah lain yang kurang subur tanahnya pindah dan menjadi warga Puyang Negeling dan Negelima. Sembari mereka diperkenalkan agama dan kepercayaan baru, yaitu Islam. Lama-kelamaan kampung Puyang Negeling dan Negelima menjadi ramai karena kepindahan orang-orang dari daerah lain karena kesuburan tanahnya. Puyang Negeling dan Negelima mulai dikenal luas sebagai orang yang alim ulama. Banyak orang yang datang mengadukan masalah mereka dan diberi jalan keluar dan diberi pengertian berdasarkan agama Allah. Puyang Negeling sering menyebut blimbing atas rumahnya. Blimbing dalam bahasa Majapahit dahulu adalah bimbingan. Rumah blimbing adalah rumah bimbingan. Lama-kelamaan rumah dan kampung Puyang Negeri dan Negelima dikenal dengan nama blimbing. Puyang Negeling dan Negelima mempunyai 4 orang anak. Anak pertama dinamai Serampu Sakti. Serampu dalam bahasa Jawa artinya bermacam-macam atau banyak. Serampu Sakti maknanya adalah banyak kesaktian. Puyang Serampu Sakti disuruh berguru bela diri pencak, ilmu bela diri khas Melayu, dan disuruh belajar ke Cirebon di Padepokan Sunan Gunung Jati. Tujuannya adalah untuk menjaga tetap tegaknya agama Allah di daerah ini dari gangguan yang mungkin terjadi. Puyang Serampu Sakti akhirnya mendapat jodoh anak salah satu ulama di Cirebon. Maka setelah melangsungkan pernikahan di Cirebon, Puyang Serampu Sakti memboyong istrinya ke rumah orang tuanya di Blimbing. Anak kedua adalah Serampu Gamu, yang maknanya adalah banyak kekayaan. Puyang Serampu Gamu diajarkan cara bercocok tanam dan ilmu-ilmu ketahanan pangan lainnya. Tujuannya adalah agar komunitas agama Islam tetap makmur dan tidak terjadi paceklik atau kekurangan bahan pangan. Setelah menikah, Puyang Serampu Gamu mendirikan rumah dekat persawahan dan Sungai Bulang yang nantinya menjadi satu desa yang disebut dengan Desa Bulang. Anak ketiga adalah seorang perempuan, diberi nama Melur yang maknanya adalah cantik dan anggun. Puyang Melur dipersenting seorang pemuda bernama Aryo Mekat dari daerah Lubuk Bodi. Awalnya Puyang Melur diboyong suaminya ke daerah Lubuk Bodi. Akan tetapi karena tanahnya kurang subur, akhirnya Puyang Melur mengajak suaminya kembali ke marga Blimbing. Mereka meminta nasihat ayahnya Puyang Negeling, tanah mana mereka akan mulai kehidupan rumah tangganya. Kemudian mereka diberi beberapa jaring yang harus dipasang setengah di Sungai Lematang dan setengahnya lagi di darat. Jaring yang tangkapannya paling banyak menandakan disitulah mereka akan memulai hidup baru. Setelah menebar beberapa jaring, maka jaring yang berada di seberang Sungai Lematang agak kehilir dari perkampungan Bulang yang mendapat banyak tangkapan. Ajaibnya jaring yang berada di dalam sungai banyak
mendapat ikan, dan jaring yang berada di daratan banyak mendapatkan tangkapan binatang seperti kijang, kancil, kelinci, dan lain-lain. Maka mereka memutuskan untuk membuat perkampungan baru di daerah itu. Daerah itu struktur tanahnya seperti wajan, melengkung ke dalam. Daerah itu sering disebut tanah dalam, yang akhirnya daerah tersebut disebut perkampungan tanah dalam atau sering disingkat kampung dalam atau desa dalam. Anak keempat adalah Puyang yang dijuluki atau digelari Puyang Ria Dinding. Karena sejak remaja Puyang ini memiliki kepintaran atau kecerdikan luar biasa dalam memecahkan persoalan yang rumit. Banyak cerita-cerita tentang kecerdikan Puyang Ria Dinding, seperti bagaimana beliau dapat menemukan pencuri ayam, bagaimana Puyang Ria Dinding memenangkan adu kerbau, bagaimana Puyang Ria Dinding memenangkan sengketa tanah dengan sumpah bambu, dan lain-lain. Atas kecerdikan dan kemampuannya menjaga kedaulatan marga Blimbing dari gangguan marga lain, maka dia digelari Ria Dinding, yang maknanya Ria adalah pemimpin dalam bahasa Melayu, sedangkan dinding adalah tembok atau pagar. Jadi Ria Dinding bermakna seorang pemimpin yang melindungi atau memagari kedaulatan marga Blimbing. Setelah dewasa, Puyang Ria Dinding menikah dengan seorang putri dari daerah Basemah, Pagar Alam. Daerah Basemah, daerah Pagar Alam sekarang, dan dia memilih tempat tinggal di hulu sungai Lematang dengan tanah yang menjorok ke sungai, disebut tanah Tanjung atau tanah yang menjorok ke sungai Lematang. Demikianlah asal usul marga Blimbing. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar untuk selanjutnya dapat dikembangkan lagi asal usul Puyang marga